Shalom, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Nofli. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan agama Kristen, Sekolah Teologi Rumah Murid Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu materi bagi kita semua dari mata kuliah dasar-dasar kependidikan dengan judul materi yaitu karakteristik pendidikan agama Kristen. Dalam materi ini, kita akan sama-sama membahas apa yang menjadi kekhususan atau ciri khas dari pendidikan agama Kristen. Ada 7 hal yang menjadi kekhususan atau menjadi ciri khas dari pendidikan agama Kristen. Yang pertama yaitu pendidikan agama Kristen berpusatkan kepada Kristus di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Jadi pendidikan agama Kristen ini harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu menjadi pendidikan yang memulihkan. Untuk mendapatkan tujuan tersebut, diperlukan seorang pengajar yang memiliki rasa berkorban dan juga memiliki kehidupan dalam pertobatan. Lalu ciri khas yang kedua adalah pendidikan agama Kristen harus menjadi pendidikan berdasarkan Alkitab. 1 Timotius 3 ayat 16-17. Jadi pendidikan agama Kristen harus dasarnya atau sumbernya adalah Alkitab, atau biasa disebut primarily resource. Jadi dimanapun kita menjadi seorang guru atau menjadi seorang pengajar dan yang kita ajarkan adalah pendidikan agama Kristen, tentunya sumber utama dalam setiap pengajaran kita adalah Alkitab. Ciri khas yang ketiga yaitu pendidikan agama Kristen harus dilaksanakan dalam pertolongan Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Di saat kita melakukan yang namanya pengajaran agama Kristen, tentunya kita harus terus melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu adalah penolong atau pengajar dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita hanya akan berbicara lewat hikmat kita sendiri, lewat cara kita sendiri. Tetapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, melibatkan Roh Kudus, pengajaran-pengajaran yang kita sampaikan itu adalah pengajaran yang berasal dari Tuhan. Kemudian ciri khas yang keempat yaitu pendidikan agama Kristen ditujukan untuk membekali umat Tuhan untuk menggenapi amanat Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 28, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, kemudian juga kita melihat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, tujuan pendidikan agama Kristen seperti yang sudah saya katakan tadi adalah untuk membekali umat Tuhan dalam menggenapi amanat Tuhan. Jadi pendidikan ini membekali mereka bagaimana mereka mengelola alam sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Kemudian bagaimana mereka mengelola alam sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hal-hal demikian adalah amanat yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian ciri khas pendidikan agama Kristen yang kelima yaitu pendidikan dilaksanakan dalam konteks komunikasi Kristen. Dalam Titus 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Jadi pendidikan agama Kristen itu harus dilakukan oleh orang yang rohani. Agar apa? Agar terjadi yang namanya keterselingan, saling memberkati, saling mengajar, saling menguatkan, dan banyak hal-hal lain yang akan didapatkan ketika seorang pengajar itu adalah orang yang rohani. Kemudian pendidikan agama Kristen dilakukan dalam konteks komunikasi rohani, karena komunikasi rohani ini adalah suatu pabrik. Lewat komunikasi rohani kita dapat menciptakan komunitas yang baik, komunitas yang rohani. Lewat komunikasi rohani kita juga dapat membangun suatu proses pembelajaran dalam konteks kekristenan. Kemudian ciri khas yang keenam yaitu pendidikan agama Kristen harus mempertimbangkan personality komprehensif. Jika kita melihat di dalam Markus pasal 12 ayat 30, seorang pendidik itu harus mendidik
dengan hati, mendidik dengan jiwa, mendidik dengan akal, bahkan mendidik dengan kekuatan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh pendidik di dalam konteks pendidikan agama Kristen harus berdasarkan Alkitab dan sesuatu yang diperintahkan oleh Alkitab. Kemudian ciri khas yang terakhir atau ciri khas yang ketujuh yaitu pendidikan agama Kristen harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Dalam Kolose pasal 1 ayat 28 sampai 29. Jadi pendidikan itu diupayakan dengan sungguh-sungguh. Seorang pendidik harus merubah kesan yang monoton, konsep yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa atau menjadi sesuatu yang kreatif, sehingga pengajaran itu menjadi pengajaran yang menarik. Jadi lewat ketujuh poin yang sudah diberikan kepada kita semua tentang ciri khas dari pendidikan agama Kristen ini bertujuan agar kita sebagai pengajar atau pendidik dalam konteks pendidikan agama Kristen itu dapat mengajar dengan menjadikan Alkitab sebagai sumber dasar pengajaran kita. Puji Tuhan, demikianlah materi yang saya bagikan bagi itu semua. Biarlah lewat materi kali ini dapat menambah wawasan kita, dapat menambah pengertian kita tentang pendidikan agama Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.